akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita berangkat haji atau umroh, ini doa dipakai dan dibaca oleh seluruh jemaah yang bertawaf dari mulai rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Guru kami menyampaikan dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad itu tidak kurang dari 70.000 malaikat yang mengaminkan. Ya, makanya mesti khusyuk dan serius. Tapi sekarang sayang sudah banyak selfie ya, sampai ada jemaah lupa berapa keliling ini Pak Ustadz, katanya dari tadi kemana aja selfie kami. Memang teknologi itu luar biasa ya. Islam tidak melarang kita ini canggih, Islam tidak menolak kemajuan. Yang ditolak oleh Islam itu kebablasan. Nggak boleh kita kebablasan ya. Nah, kenapa? Karena itu bisa merusak daripada aturan syariat, baik mungkin yang sunnahnya terlebih lagi yang wajibnya. Kangjeng Sultan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, di dalam kitab Sirrul Asrar beliau menyampaikan kesempurnaan iman ini itu bisa dilihat daripada 3 tahapan hamba Allah yang puasa, sebagaimana juga yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, bahwa tahapan saum ini ada 3, dari saum awam, khusus dan khususil khusus. Kalau versi Al-Imam Kangjeng Sultan Syekh Abdul Qadir itu puasa syariat, puasa tarekat, dan puasa hakikat. Mana puasa syariat? Puasa syariat ini adalah saum yang memang itu hanya menahan lapar dan dahaga saja. Kalau masuk kepada puasa khusus sudah mampu menahan panca indera. Tadi menahan lapar dan dahaga. Kalau panca indera belum kita kendalikan, belum kita puasakan, karena secara etimologi bahwa puasa ini al-imsak anil muftir, menahan diri dari yang membatalkan. Bukan hanya membatalkan saum dengan makan dan minum, tapi juga adalah sesuatu yang bisa membatalkan pahala. Model sholat, ada syarat sah sholat, ada syarat diterima sholat, ada syarat sah, ada syarat qabul. Kalau syarat sah menghadap kiblat, menutup aurat, suci dari hadas, suci dari najis, kemudian juga sudah masuk waktu, itu syarat sah. Sesuatu yang mesti dipenuhi sebelum melakukan. Kemudian yang kedua syarat qabul, syarat diterima. Di dalam kitab Sulamut Taufik dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Albani bahwa syarat qabul ini 4, kalau syarat sah 8. Nah, syarat qabul ini lebih susah model puasa. Syarat diterima puasa ini lebih berat daripada syarat sah. Kalau hanya syarat sah, yang penting nahan aja lapar dan dahaga sampai adzan. Dan ini bisa dilakukan oleh balita sampai manula. Itu ya bisa. Anak kami yang beranjak 6 tahun, alhamdulillah sampai hari ini belum batal. Kenapa? Karena dijanjikan sepeda nanti habis lebaran, Om Tin kalau puasa selesai sepeda siap katanya. Nah, kita yang dijanjikan surga sama Allah ya. Nah, kita kan ada orang yang memang dimensi kita beribadah ini pahala yang dikejar. Itulah puasa awam, kemudian puasa khusus, lebih lagi kita tahan panca indera kita, karena yang bisa membatalkan pahala saum kita ghibah, namimah, fitnah. Kalau dari mulut, dari mata ada juga, dari telinga juga, tangan dan kaki, bahkan hati yang tersembunyi. Ya, kenapa? Karena di Quran juga sudah dijelaskan, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini akan ditanya nih, kita saum, puasa enggak matamu, puasa enggak telingamu, puasa enggak mulutmu, kan gitu ya. Kita menahan haus, menahan lapar untuk seteguk air dari pagi sampai sore, tapi kadang enggak tahan memakan daging saudaranya dengan ghibah. Ghibah itu memakan daging saudara kita. Hati-hati, walaupun tidak real, tidak kelihatan oleh mata, tapi nanti akan dibuktikan di akhirat bahwa orang-orang yang suka menggunjing saudaranya, yang suka membuka aib saudaranya, nanti dikasih zakum itu mulutnya.
Nauzubillah, cuma nauzubillah. Kemudian yang ketiga puasa hakikat kalau dalam bahasa Imam Ghazali khususil khusus. Nah ini mah puasa menahan daripada mencintai selain Allah. Wah ini luar biasa. Hasbi Rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Kalau puasanya para ahli sufi mah bukan menahan diri dari yang haram lagi, tapi menahan detak jantungnya itu dari lupa kepada Allah. Makanya di dalam Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Ustaz diajarkan di Suryalaya, di Abah Anom dengan dua zikir. Ada zikir jahar, zikir khofi. Nah, zikir khofi itu zikir yang ditanamkan di dalam kolbu kita, yang mana setiap detik dan setiap detak jantung itu tidak boleh kita lepas dari ingat kepada Allah. Nah, ini yang luar biasa. Makanya perjalanan para ahli tasawuf beda di dalam pelaksanaan saum. Sehingga Al-Imam Al-Akhdari di dalam kitab Johar Maktum menyebutkan kahabbada tariqatus sufiyah tahdi ilal martabatil aliyah. Kalau ingin saummu, ingin puasamu, ingin zakat dan hajimu berada di level yang tinggi di sisi Allah, maka ikutilah perjalanan para ahli tasawuf ini, karena mereka bukan hanya menjaga dari perbuatan yang haram, menyakiti orang, mengambil hak orang, berpikir jelek saja sama orang nggak boleh. Sampai seperti itu ya. Nah makanya kita ini udah perjalanan saum ke-15 nih. Malam ini malam 16 ya. Sudah nisfu Ramadan, setengah Ramadan. Kita evaluasi nih. Setengah Ramadan tadi luar biasa sebuah hadis yang dibacakan oleh ya orang tua kami, maqam Ramadan imanan wa ihtisaban. Iman di sini sebenarnya iman hakikat. Ya sebab apa? Karena iman itu iman yang akan memberikan efek yang dahsyat di dalam kehidupan. Nah makanya dalam kitab Safinatun Najah marotibul iman khamsatun, tingkatan iman nih 5. Ada iman taklid, hanya ikut-ikutan saja. Iman ilmu sudah tahu dasar. Iman apalagi iman nanti sudah mampu memahami rahasia iman itu sendiri. Iman hakikat sudah mampu menjiwai. Nah iman hakikatil hakikat, wah lebih lagi itu. Ya sehingga kekuatan iman inilah tadi kita doa Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Kepada Allah meminta kita kesempurnaan iman, dan kesempurnaan iman ini diawali dengan adalah kesempurnaan amal soleh, dan kesempurnaan amal soleh itu diawali dengan ilmu. Makanya tetap yang menjadi tolak ukur kemuliaan iman ilmu. Makanya kita ngaji nih, subhanallah ya. Ini ngaji alhamdulillah Ustaz, jadi memang setiap hari kita ada jadwal, ada ngaji harian, ada ngaji mingguan nih. Alhamdulillah termasuk di BP ini ngaji tahunan ya. Begitu pun sholat, ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang tahunan juga. Kan gitu ya. Nah, ini jadi luar biasa. Ketika kita melaksanakan masalah ya amal soleh ini, masya Allah. Makanya dalam kitab Risalatul Mu'awana, lihat kata Imam Alawil Haddad, level iman sudah masuk kepada iman iyan saja itu wasti proboto koti bibdigoi mardotilah. Buahnya iman yang dilandasi dengan keyakinan yang mulia, dia akan mengoptimalkan seluruh kemampuan jiwa, raga dan hartanya selama Ramadan. Makanya ada sahabat yang persiapan Ramadan dari bulan Rajab, ada yang persiapan dari bulan Syawal sudah persiapan. Nah makanya kalau kita ingin landingnya bagus, take off-nya juga lihat bagus nggak. Jadi kata Imam Ibnu Athaillah, man asyofat bidayatuhu asyofat nihayatuhu. Nanti kalau startnya bagus, biasanya finishnya bagus. Ya kita mau balap lari, alhamdulillah Ustaz dari SD Pak termasuk cepat lari itu. Kenapa? Karena saya ikut 100 meter dulu, sprinter. Tuh ya, karena kita modal sepak bola harus kencang lari. Dan ini modal berantem. Alhamdulillah belum pernah sampai sekarang kalah berantem Pak. Kenapa? Kalau sudah kepepet lari jurus langkah 1000. Jadi nggak dikejar sama musuh. Ya tidak selesai, banyak yang nggak selesai begitu. Ya jadi luar biasa. Kita mau lari nih, ada orang kan setar itu jongkok ya. Coba kalau kita setarnya kita tiduran Pak, ketinggalan ya. 2 detik saja bisa menghilangkan juara itu. Itu kalau dalam lari itu kan sprinter itu beda ya. Kita kalau maraton agak santai kan, tapi kalau untuk 100 meter memang luar biasa ya. Kita begitu pun mengejar akhirat ini, kita punya modal waktu, jangan sampai lalai dengan waktu. Makanya kalimah iman, kalimah la ilaha illallah yang diajarkan oleh guru mursyid kita. Kenapa kalimah la ilaha illallah disebut kalimah iman? Karena kalimah inilah
yang akan meresonansi 7 latifah yang ada di kolbu. Makanya kalau kita ucapkan huruf lam dari latifah akhwa, latifah nafsi sampai latifah kolar, maksudnya apa? Di sini ada perangkat lunak, ya ada namanya software. Ya kalau kita bicara hardware software kan yang mahal mah software ya, pemrograman tuh mahal. Ustaz dulu pernah belajar Visual Basic, Turbo Pascal, itu mahal gitu Pak. Ya beda dengan ya kalau hardware-nya nggak bisa lah kita ngotak-ngatik juga ya. Nah itu jadi dalam diri manusia juga yang mahal malu, yang ngatur ruh ini gitu ya, ruh ini harus mesti punya kita metode yang baik. Makanya ada torikoh itu metode, sebuah metode bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah melalui jalur ya zikrullah yang diajarkan oleh guru. Analoginya begini, Ustadz punya anak yang kecil ini bungsu 3 tahun, yang ini 5 tahun. Nah yang udah 5 masuk 6 ini udah bisa mandi. Kalau yang bungsu walaupun alatnya sama belum bisa mandi, kasih sabun, kasih sampo, selesai bukannya bersih, pasti kejebak, muka cebok pakai semen. Kenapa? Dicampur katanya sama semen. Bukan salah sampo, bukan salah sabun, tapi ini anak nggak ngerti mandi, itu masalahnya. Kita mendekatkan diri kepada Allah ingin mensucikan jiwa di bulan puasa. Tapi kalau tidak tahu ilmunya, ya habis puasa tidak ada perubahan. Balik lagi, kata polisi, "Kang, nyuri apa kamu?" "Aduh Pak, ya Pak ayam Pak." "Udah siap 3 bulan di sini." Dilepasin, balik lagi. "Kamu mau balik lagi?" "Nyuri kambing Pak." "Oh berarti ada peningkatan." Ya habis ayam nyolong kambing, di penjara lagi sapi diembat, di penjara lagi bongkar ATM. Berarti ini residivis namanya. Nah itu orang yang puasa juga adalah yang residivis. Habis puasa teh selesai silaturahmi berhenti lagi nyantunin, karena kami ya alhamdulillah Pak ada anak yatim di pesantren. Jadi barokah bulan puasa tuh anak yatim kami kalau diperiksa nanti sawal Pak pasti naik badannya, perbaikan gigi tiap hari. Kalau ya ada buka bersama sini selesai itu aku lagi. Ya jadi Pak ustadznya juga sama lah. Kalau udah selesai puasa ya kurus lagi, sanggunya kurus lagi. Mana ada diundang lagi BP kesini ngaji kan? Nah itu lingkungan dunia Pak. Kita kan melihat fisik dulu, sangat itu fisik. Sekarang bulan puasa banyak pasar kaget kan. Orang yang tidak punya potensi jualan aja bisa jualan. Ustaz punya teman-teman yang memang bukan muslim tapi dekat sama Ustaz, bengkel dan lain sebagainya. Alhamdulillah katanya Ustaz, saya untung nih bulan puasa tuh. Yang bukan Islam saja jualan untung Pak. Apalagi kita jual beli sama Allah. Maksudnya amal yang diberikan, diajarkan oleh Rasulullah kepada kita tingkatkan. Jadi jangan hanya di level awam saja. Karena hanya menahan lapar dan dahaga anak kecil juga bisa. Ya, nah makanya kalau puasa hakikat ini mohon maaf kami baca ya Ustaz sendiri yang baca merasa malu ya, malu tapi ya harus dibaca juga. Ternyata puasa hakikat mah tidak mengejar pahala. Puasa itu hanya mengejar cintanya Allah. Ya model kita lah ketemu sama sang kekasih, ya kita janjian sama beb jadian waktu apa? Jangan. Di situ banyak pegawai pelabuhan. Yang aman di mana? Di Sungai Peniang. Nah, dia di atas kuburan. Dan sama bebek itu seneng aja Pak. Walaupun di atas kuburan aman, walaupun sepi, ya kok nggak takut hantu, kan kita hantunya katanya kan. Kata hantu lu lebih dari gua lu sampai tempat kuburan dia gitu kan. Kenapa? Karena kadang kita puncak kalau naik mobil kan suka lihat juga di situ ya, yang tiki-wiki itu kan itu. Jadi luar biasa. Nah kita mau ketemu sama sang kekasih kita bawa coklat, bawa es krim. Sebetulnya memang ini makanan lezat, makanan enak. Yang kita harapkan bukan coklatnya, bukan itu, tapi dianya itu yang datang. Allah memberi pahala kan, pahala maji di bulan puasa, man hadoro majelis ini ya fi Ramadan kata babikul dikodamin ibadah tasana. Satu langkah kaki datang ke Masjid As-Salam ini insya Allah dihitung oleh Allah ibadah setahun. Itu kalau ngaji, makanya ibadah yang paling hebat ngaji. Ya torikohnya ngaji aja, ngaji di pesantren. Ustaz kalau dulu ya sebelum ke Batam kita biasanya sebulan 1 kitab. Biasa kalau bulan puasa sampai 4-5 kitab. Ya memanfaatkan waktu sampai jam 12 malam. Kadang kita ngaji itu ya luar biasa karena manfaat dan barokah puasa. Dan sangat logik Pak. Allah menjanjikan dengan ibadah kita 1 langkah dengan tahun. Karena apa? Akhirat itu limit hingga. Akhirat itu nggak punya masa. Selamanya di akhirat, di dunia mah ada waktunya.
Ustaz ngomong begini tahun depan belum tentu masih hidup yang mendengarkan ya. Oh Ustaz gelo katanya. Ustaz bukan mendoakan urusan kematian kan Allah yang ngatur ya Pak. Bisa bapak-bapak duluan, bisa Ustaz belakangan ya, atau Ustaz belakangan bapak-bapak duluan itu urusan Allah gitu. Ya kalau licik si Ustaz Ustaz mah tukang nyolatin. Makanya di sini kan semuanya nggak bisa nyolatin kan, ada yang nggak bisa juga kan. Makanya Ustaz harus belakangan Pak. Wah katanya Ustaz ya kalau upload duluan sih akhirnya belakangan mati. Nah ya itu kan manusiawi ya. Insya Allah lah tidak memikirkan amplop ngaji maya, yang penting isinya berapa itu. Nah, itu kan ekonomi juga, itu kan puasa awam Pak. Ustaz baru level puasa awam mencari pahala ya. Ikhlas Ustaz ikhlas juga, kalau nggak makan mati juga Pak. Banyak saudara kita yang di pulau ikhlas nggak kuat ya. Jadi ikhlas harus ditopang. Islam itu mesti Pak perpi itu maksudnya ekonominya mantap, tenaganya kuat, imannya kuat kan gitu ya. Jadi jangan Islam teh sudah tasawuf teh harus butut bajunya, enggak Pak. Yang tasawuf kolbu nih harus gaya tuh. Umat itu harus confident. Umat Islam itu Syekh Syamkabani, kami di Amerika berkunjung kepada beliau itu seorang ulama tapi sarjana kimia juga gitu ya. Makanya lah butut beginilah kita belajar juga sekarang ya. Nanti masuk S2 kita untuk belajar umumnya supaya apa? Bahwa Islam ini indah Pak. Islam itu kemuliaan karena kesempurnaan iman. Rasulullah bicara siapa ahli manajemen yang paling dasar Rasulullah, siapa panglima perang yang paling hebat Rasulullah, siapa yang tenaganya kuat Rasulullah. Rukana kalau sekarang model Habib Nurmagomedov Pak, kalau dia bulat jago, Rukana itu 1 lawan 10 lawan Rasulullah nggak bisa nafas Pak. Berarti Rasulullah lebih kuat dari Rukana. Bayangkan. Jadi bukan Islam itu bukan lembek, bukan butut, bukan. Islam itu serba bagus, serba mantap kalau kuat. Kalau nggak kuat ya apa adanya, terima kan gitu. Nah jadi ini confident, kesempurnaan iman ini fisiknya sempurna, rohaninya sempurna begitu. Subhanallah, makanya Abah dulu ya bangun punya kuda yang harganya ratusan juta, belajar naik kuda kan begitu ya, belajar bagaimana Ustaz sama anak-anak ya. Satu saat ayo kamu sekarang ngaji, habis ngaji bawa ke barat suruh berenang. Anak kami 6 tahun sudah bisa berani di laut itu Pak. Nah, dia kuat, karena wanita dia berkeluarga. Wah, jam 2 malam nggak, no problem. Saya nggak pernah nakut-nakutin anak. Ya, nggak suka takut ini nanti nggak ada duit. Nggak, pokoknya bagaimana mindset anak ini, kita punya Allah yang maha kaya. Jadi jangan, tapi kadang-kadang dibawa ke kuburan, sudah jarak kubur. Kobi di sini kita nanti akan mati, Nabi akan mati juga. Nah itu jadi diseimbangkan antara khauf dan roja. Nah iman yang sempurna ini satu tandanya as-sukunu ila wa'illah. Orang yang imannya sempurna tenang dengan janji Allah. Dalam surat Al-Fat ayat terakhir, wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus sholihati minhum maghfiratan wa ajrun 'azima. Yakin pasti janji Allah tidak akan khianat, Allah enggak akan. Kita yang sering melanggar janji itu. Ya, kita lagi sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya sholat hamba, ibadah hamba, hidup dan mati hamba ikhlas karena Engkau, kami serahkan kepadamu ya Allah. Setelah selesai sholat, kadang orang butuh bantuan cuek-cuek aja kan, itu bohong kan. Setelah selesai sholat kita diminta bayar zakat aja kadang nggak mau kan. Kenapa? Karena bakhil, karena sifat pelit yang ada di dalam diri yang belum ditundukkan selama setahun. Makanya anggota sujudnya ada 7. Kenapa? Karena ada 7 sifat manusia yang suka merusak tatanan kehidupan. Adanya di latifah nafsi, bukhlun pelit, kibrun sombong, hasadun dengki, jahlun bodoh, hirsun tamat, syahwatun mengubah syahwat, berhubung bebarak. Kan 7 tuh. Makanya makna sujud itu si mahum fi wujuhihim, dan ada sujud umat Nabi Muhammad kelihatan bekas sujud. Bukan bekas sujud ya, di sini ada saudara Ustaz yang rajin sujud ya, hitam juga Pak. Kadang-kadang kalau orang nggak hitam ya, dulu Ustaz memang terobsesi juga nih, pengen juga lah. Makanya kalau sholat cari karpet yang kasar gitu ya. Hasilnya kan fisik doang kan, tapi bekas sujud yang asli itu bagaimana dia sujud setelah sholat. Kalau dia petani ya udah nyangkul duhur selesai lah. Kalau dia di nelayan udah waktu sholat ya tinggalkan lah gitu. Jadi sujud yang sebenarnya itu setelah sholat. Makna sujud tunduk kepada Allah. Jangan hanya di saat sholat kita tunduk, bisa pura-pura itu mah ya. Jadi kita tunduk yang selamanya kepada Allah, tunduk patuh kepada aturan Allah. Jangan melanggar apa yang dilarang oleh Allah, itu makna sujud. Makanya dengan 7 sifat ini ya kita
Coba kalau kita search ini kan kecerdasan intelijensi apa di sini. Nah ini kecerdasan spiritual. Makanya di sini ada latifah siri. Latifah siri ini anggotanya nafsu mutmainnah yang sudah dalam Quran disebutkan ya ayat Tuhan nafsu mutmainnah. Jadi diintervensi kecerdasan intelektual mah harus di bawah kecerdasan spiritual. Karena ini suka hitung-hitung kan. Kalau aku ngasih sama Ustaz 10.000 nanti nggak ada uangku kan gitu ya. Tapi kata kolbu jangan kasih 10 datang 100 kan gitu ya. Nah jadi makanya ketika sujud pasti kepala itu lebih orang sombong supaya disebutnya besar kepala ya, besar keras kepala disebut dan lain sebagainya. Karena kan kepala ini adalah anggota tubuh paling mulia, disimpan di tempat yang paling rendah. Maksudnya rendahkanlah dirimu di hadapan Allah. Jangan ada kesombongan, harta pangkat dan jabatan semua akan ditinggalkan. Yang berharga mah ilaman atallaha biqalbin salim. Nanti kembali kepada Allah dalam keadaan hati yang selamat. Siapa hati yang selamat itu? Hati yang disertai dengan iman, yang disertai dengan zikir. Makanya dalam hadis disebutkan ya ada doa Allahumma ja'al akhiro kalamina idan tihari ajalina qauli la ilaha illallah. Orang yang meninggal dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, insya Allah ya nanti pasti dia masuk surga, pasti ya. Yang karena kunci masuk surga mah iman. Soal detil dan tidaknya dosa, nah itu nanti ada pembersihan. Ada memang malaikat yang bertugas. Ini walaupun iman ini pasek. Iman pasek itu ada STMJ, sholat terus maksiat jalan ya, sehingga nanti dibersihkan dulu ya. Kata malaikat, sayang kamu akan masuk ke surga tapi masih ada dekilnya, celup dulu ya, celup. Di mana dicelup? Kata malaikat, hadihi jahannamul ladzi kuntum tu'adun. Di sini sayang mandi dulu nih di neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik ya. Ya jangan sampailah kita mah boro-boro dicelup ya. Panas api neraka ini entah berapa juta derajat Celcius. Ketika Nabi Adam minta api saja tidak diperkenankan. Itu asap api neraka yang sudah didinginkan lebih dari 40.000 tahun baru jadi api terpanas di dunia. Makanya pantas dulu dan akhir di akhirat itu ada yang disiksa ya satu waktu itu sampai 500 kali ganti kulitnya. Termasuk orang yang nggak mau bayar zakat. Hati-hati ya. Zakat fitrah ini wajib siapapun. Selagi ada kelebihan harta di esok hari, hari raya, maka keluarkan. Tidak ada miskin, tidak ada kaya, tidak ada anak kecil, tidak ada aki-aki. Yang mau zakat fitrah, kecuali zakat mal. Nah itu ada urusannya lain. Ini karena berkaitan dengan masalah iman yang sempurna. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi kesimpulannya, kesempurnaan iman dilihat dari segi tahapan. Puasa syariat, puasa awam hanya menahan lapar dan dahaga. Puasa tarekat mampu menahan panca indera. Puasa hakikat mampu menahan gelora cinta. Lah bahasanya begitu. Jadi kalau sudah karena cinta mah nggak dihitung lagi. Mau berapa kali khatam Quran nggak dihitung kan? Kita nih kalau puasanya syariat ibadahnya kuli sama Allah. Jadi dihitiaknya pahala terus. Siti Robiatun Nadawiyah sholat sunat mutlaknya 1000 rakaat Pak. Satu hari satu malam 1000 rakaat. Kenapa engkau sholat sampai seperti itu? Apakah mau surga? Enggak. Apakah takut neraka? Enggak. Aku sholat bukan karena ingin surga. Aku sholat bukan karena takut neraka. Tapi aku sholat sudah terbelenggu dengan cinta. Karena apa? Yang pentingnya walaupun misalkan dilempar ke adab neraka, kalau sama malaikat-malaikat tenang, nggak ada malaikat-malaikat kepanasan. Kenapa? Karena dalam doa Allah. Sekarang ada saudara kita yang nyolong mau di penjara, aduh nggak pengen cepat keluar. Tapi kalau petugas penjara mau dikeluarin kan nangis, karena petugas kan di situ. Aduh kenapa aku dikeluarin katanya. Nah, sama-sama di penjara kan, satu petugas satu residivis. Kalau residivis pengen cepat keluar, kalau petugas nggak mau keluar kan gitu ya. Jadi kalau udah dalam ridho Allah mah jangan takut neraka Pak, jangan. Ya, jadi kita ibadah kuli itu kalau bapak kuli, ustad kulinya kul, kalau nggak dibayar berhenti nyangkulnya. Tapi kalau kuli cinta mah mau dibayar mau enggak, yang penting buat bebek kan gitu. Nah begitu kita kalau berbakti sama Allah dalam dimensinya mahabbah, dimensinya cinta nggak ada lagi siang dan malam, selamanya hanya untukmu ya Allah. Hasbi Rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Ke sana terlalu jauh Pak Ustaz, sama Ustaz juga nggak belum nyampe ke sana, cuma memberitakan aja. Mudah-mudahan ada motif karena ini ada wajah-wajah jadi wali Allah ini. Kalau rajin ngaji ini ada potensi jadi wali Allah, yang nggak ada potensi jadi nabi nggak ada. Jadi nabi mah haram nggak boleh ya Pak ya. Ngaku nabi Bapak kena KUHP. Ngaku apa tuh Ustaz? Ngaku Fir'aun insya Allah ngaku Namrud, ngaku Fir'aun mah bebas ya. Tapi ngaku nabi mah pasti kena KUHP. Ya di sini insya Allah lah. Mudah-mudahan ini para kekasih Allah.
minimal di sini wali-wali daya ya, atau mungkin wali murid kan gitu ya. Kalau wali Allah mau ustaz juga belum ya Pak ya. Ya mudah-mudahan ada itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kegagapannya, karena melihat mic lebih dari satu mungkin ada yang bertanya, mungkin kan gitu ya, itu ya husnudon saja. Kalau yang bertanya kami persilahkan. Ada kesempatan untuk bertanya. Silakan mungkin di kelompok A atau kelompok B, kelompok C sedikit. Silakan bebas lah nanya sama Ustaz, tidak masalah puasa juga ya, karena kan setahun sekali ketemunya. Ya, saya boleh siap. Ya ini dulu Tentang kematian. Kan manusia berasal dari tanah dan kembali ke tanah. Beberapa cerita terus mungkin kita dengar ada yang tubuhnya itu masih utuh, itu bagaimana biasa? Apa dia diterima bumi atau gimana? Terima kasih. Jadi dalam Quran juga dijelaskan ya bahwa wala takun lima yuktalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun. Ada bahasa itu yang dijelaskan oleh guru kami, ada keistimewaan para kekasih Allah. Kan kita kalau meninggal itu jasad kita bagian cacing ya, dari tanah kembali ke tanah. Makanya kalau orang jahat suka disebut orang lupa daratan. Lupa daratan itu lupa diri itu lupa tanah, bahwa kita akan kembali ke tanah kan gitu ya. Nah makanya kita sujudnya ke tanah gitu, supaya kita ngerti bahwa kita akan minha khalaqtani. Nah, kita diciptakan dari situ akan kembali ke situ. Nah jadi ada sebagian khawarikulil adat, keluar dari adat kebiasaan. Ada orang yang mohon maaf diusap, pernah ada yang dipindahkan kuburnya karena memang dibikin jalan di situ ya. Padahal menurut cerita itu orang tua sudah meninggal 20 tahun, tapi masih utuh. Jangankan jasadnya, itu sampai kain kafannya aja belum berubah Pak. Jadi tidak hancur gitu. Nah itu keistimewaan di sisi Allah. Di antara yang guru-guru kami sampaikan, punya amalan teristimewa. Kalau Allah mengistimewakan, ada di amalan tentu di antaranya orang yang memang istiqomah sholat malam, atau mungkin selama hidupnya dia tuh ahli sedekah gitu. Jadi untuk menjadi wali Allah itu tidak satu jalur Pak. Model kita mau ke Jakarta, Pak prima jasa boleh, ya mau pakai juga pakai harum ya boleh, mau pakai kurnia bakti juga boleh, kan gitu ya. Silakan. Potensi jadi kekasih Allah lewat yang amalan istiqomah. Ada Uwais Al-Qarni, beliau jadi wali Allah karena sangat mencintai ibunya. Kemana-mana ibunya pergi ya digendong kan gitu. Nah jadi wali Allah tuh. Ada yang memang orang-orang khusus yang memang ketika wafat ini oleh Allah dijadikan contoh bahwa jasadnya saja dipelihara. Nah seperti itu ya. Terima kasih. Tadi ya boleh. Residivis tadi kan masih pemula nih, gimana caranya biar nggak jadi residivis? Terima kasih. Nah itu kan bulan puasa ini dibahasakan oleh Allah dalam Quran dengan bahasa kutiba, kata bayat tubuh kitaban. Ini proses tulis menulis. Kenapa puasa begitu dahsyatnya rahasia saum dengan bahasa? Makanya puasa disebutnya bulan tarbiyah, kan bulan pendidikan. Nah supaya kita ya minimal atau sudah nyuri ayam teh dia berhenti atau kan gitu ya, maksudnya apa? Nah dengan bersekolah yang baik selama puasa ini insya Allah menundukkan hawa nafsu. Belajar kan yang harus diajarkan hawa nafsu, yang harus disekolahkan. Hawa nafsu itu bukan harus dihilangkan, tapi dari nafsu amaroh difilter jadi nafsu mutmainnah. Bagaimana caranya? Baca Quran yang banyak, sodako, sholat malam. Kita model bikin golok nih, Ustaz nanya sama tukang bikin katana yang tajamnya itu lebih tajam dari silet kan itu setahun bikinnya. Masa kita sebulan nggak bisa kan? Ya kita ini model bahan golok makan besi jelek, per mobil, tapi kalau di tempatnya bagus, ahlinya kan, makanya ahlinya harus sama orang berilmu. Ya mohon maaf, kita diajarkan saumnya begini, amalannya begini. Kalau puasa harus yang banyak. Misalkan baca Quran, kalau orang lain 1 juz, kamu 2 juz, pasti ada perubahan. Pasti ada perubahan. Itu yang residivis biasanya sekolahnya ya malas. Kadang-kadang pulang sekolah sisa sahur diembat lagi. Nah gitu kadang-kadang. Nah, jadi maksudnya tidak ikut aturan. Orang kalau nggak ikut aturan, sekolah sih sekolah, tapi kadang nggak naik.
gitu ya. Kenapa? Karena rally dia dalam sekolahnya. Kita kan nanti masuk Ramadan ya, masuk ke madrasah. Ramadan ini madrasah, taat kepada guru, menghormati waktu, ikuti program pelajarannya, studinya, ya ikuti juga kurikulum yang baik, pasti nanti bagus itu. Ya, kalaupun misalkan masih tetap itu tadi, kalau masih tetap tidak ada perubahan, itu nunggu hidayah saja, atau menunggu dijemput Israel tinggal dua. Ya, itu tinggal dua perkara itu. Nah, kita tidak ada. Karena apa? Yakin Ramadan ini akan membawa sebuah perubahan. Karena kalau dalam ilmu thariqat, kita dalam Ramadan ini berkepompong, menutup diri dari kejelekan. Kan ulat yang menjijikkan jadi kupu-kupu yang disenengin. Kan kalau ada kupu-kupu orang senang kan? Dulu Ustaz kalau ada kupu-kupu kata orang, nanti ada rezeki. Ternyata malamnya maling yang masuk kan? Soalnya nggak ada hubungan sama, cuma kebetulan aja. Makanya bukan karena ada kupu-kupu, cuma ilustrasi kupu-kupu ini memang makhluk yang menyenangkan. Biasanya di Bogor di taman bunga kan gitu. Ulat itu makhluk yang menjijikan. Kalau kena kulit kita jadi gatal. Begitu ya, bagaimana caranya? Rontokan bulu-bulunya, tutup masuk jadi kepompong kan? Bergantung sama satu benang itu tauhid. Jadi selama puasa dia tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang buruk. Dia tidak pernah melihat yang buruk, menutup diri. Setelah puasa, dulu mah ulat, sekarang dia jadi kupu-kupu. Ya kan, kita jadi maksudnya ada sebuah perubahan. Makanya di Surabaya lambang pesantren kupu-kupu, daur ulang. Manusia hebat itu bukan dari kecilnya bagus, enggak. Sayyidina Umar Pak lebih residivis dari kita. Ya, Sayyidina Umar itu tukang mabok, tukang bobok, tukang taruh, tukang kuda kodok, kalau yang morok atau orang Sunda itu. Kenapa? Tapi ketika dia beriman, setan aja takut. Rasulullah senyum lihat Umar. Kenapa? Bekas telapak kaki Sayyidina Umar nggak bisa dilewatin setan 40 hari. Saking kuatnya setrum iman Sayyidina Umar. Kita kadang setan kepecik masuk. Tuh ya, baru Allahu Akbar, jangan-jangan channel dimakan sate. Nah itu Ustaz itu, ya, yang ini temannya, kan gitu ya. Kadang-kadang kita lagi sholat aja dipermainkan, apa namanya, kolbu kita ini. Nah makanya seperti tadi, kalau kita ingin ada perubahan, memang harus ikut aturan. Kalau sudah ikut aturan, tidak ada perubahan, ya nggak masalah. Dari dulu juga Abu Jahal dekat Ka'bah. Ya, bukan tidak ke Mekah, tahu Abu Jahal itu kuat bagaimana, tapi Abu Jahal tetap. Ya, nah, tapi ketika kita ingin berubah ya ikut saja. Ada madrasah Ramadan yang akan menjadikan kita asalnya besi yang biasa saja menjadi pedang yang sangat mahal. Kan begitu. Asalnya biasa aja, tapi kata dengan Ramadan ya Allah, akhlaknya jadi mulia, asal pelit jadi dermawan, asal sombong jadi tawadu. Kan begitu tadi. Yang tujuh itu dengan Ramadan ini berubah semua. Pelit dipahit dan korek. Karena orang ada yang memang pelit itu stadium 1, ada pelit stadium 4. Kalau stadium 1 mah makan bukaan, nggak ingat sama temen kan. Kalau stadium 4 mah udah nggak mau zakat itu mah bahaya itu. Jadi memang ada tahapan-tahapannya yang harus diikuti, program yang harus diikuti supaya setelah sahur itu membawa perubahan. La'allakum tattaqun, karena takwa itu solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang takwa pasti punya solusi. Sesulit apapun kehidupan yang dihadapi, sesusah apapun cobaan yang diterima, dengan takwa pasti ada solusi. Nah, puasa itu menghasilkan ketakwaan. Pertanyaannya, puasa yang bagaimana yang menghasilkan ketakwaan gitu. Nah, jadi tidak kembali lagi ke masa lalu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini jadi motivasi juga buat Ustaz. Kadang Ustaz membaca itu menasihati diri sendiri ya. Insya Allah saling mendoakan semua yang hadir di sini semua bisa berubah ya. Insya Allah bertambah lagi amal solehnya, bertambah lagi kebaikannya, dan mudah-mudahan bertambah THR-nya kan gitu ya. Nah, tuh amin dari Pak Ustaz. Ya, terima kasih. Satu lagi lah, boleh. Mungkin dari Pokok C di belakang, ibu-ibu. Itu santai-santai lah. Kalau mungkin tidak ada lagi, kita sama-sama tutup dengan doa. Semoga kita mohon kepada Allah semua yang hadir di sini diselamatkan hidupnya ya. Nah, karena masjid, Ustadz yakin semua yang masuk ke masjid ini pasti selamat. Karena memang namanya masjid ya salam.
Assalam itu selamat Pak ya. Selamat itu, ini masjid namanya juga luar biasa. Ya Hafidhu ya Salam, wahai Allah yang maha menjaga, wahai Allah yang maha menyelamatkan. Selamatkan iman, Islam dan ihsan kami. Selamatkan semua yang kami kerjakan di bulan Ramadan ini agar kami kembali menuju kepada ridho-Mu. Allahumma nas'aluka al-ijabah wal barakah wal manfaat wal masa wal jaza ilahana wa qafas sayyiduna bi babik wal dan fuqara bi janabik ya rahmataka fi syahr Ramadan ya Allah. Jika Engkau hanya menerima orang yang ikhlas dengan saumnya, maka bagaimana dengan kami? Jika Engkau hanya menerima orang yang bersyukur selama saumnya, maka bagaimana dengan kami? Jika Engkau hanya menerima orang yang sabar selama ibadah puasanya, maka bagaimana dengan kami ya Allah? Namun kami adalah sebagai hamba-Mu yang tidak akan pernah putus asa, karena kami yakin rahmat-Mu lebih besar daripada ridho-Mu ya Allah. Karuniakan kepada semua hamba-Mu yang hadir saat ini sehat dohir dan batinnya, panjang umur barokah rezekinya, dijauhkan dari bala dan bencananya, dan di husnul khatimah kan wafatnya. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'in nadamah. Allahumma yassir alaina ziyaratal Makkahal Mukarramah wa Madinatal Munawwarah, dan semoga dengan keberkahan Ramadan ini ya Allah, semua yang duduk di tempat ini satu saat bertawaf di Ka'bah-Mu yang suci, berziarah ke makam Nabi-Mu yang mulia, berhaji ataupun berumrahnya. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min aidina wal fajina qulin, dan kembalikan kami setelah menjalankan ibadah puasa kepada hamba-Mu yang kembali ke dalam kesucian, dan kami memperoleh kemenangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf atas segala kehilafannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.